belajar yang mungkin bisa dipakai untuk semua mata pelajaran. Yang kedua itu kecerdasan majemuk biasanya ya. Terus yang ketiga sama minat belajarnya juga, minat karirnya juga. Itu dikenali potensi yang pertama. Untuk yang pertama mungkin nggak akan saya demonstrasikan. Yang kedua itu ada kelola emosi. Di sini kita dilatih untuk bagaimana caranya untuk anak-anak itu dilatih menahan emosi anak-anak gitu. Menjaga konsisten ketika sudah bagus berarti harus dipertahankan itu. Nah, yang kelima itu jalin koneksi. Jadi adanya rasa empati dari anak-anak kita itu di jurus yang kelima. Nah, untuk jurus yang keenam sama yang ketujuh itu untuk guru-gurunya gitu. Yang pertama itu bangun kolaborasi antara seluruh guru dan sivitas akademik. Yang terakhir yang jurus ketujuh itu menata situasi dari lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Nah, yang akan saya simulasikan itu yang kelola emosi sama menata situasi. Kenapa saya ambil ini? Pertama, yang keluar di FYP saya atau keluar di FYP Bapak juga tentang emosi guru juga, terutama yang mukul siswanya yang merokok gitu. Ternyata itu menjadi bumerang juga buat kita ya Ibu Bapak, ketika kita emosinya meledak, ternyata itu membawa dampak yang luar biasa gitu buat pendidikan kita. Walaupun memang kita mendapatkan dukungan dari berbagai macam netizen, dapat dukungan juga dari berbagai macam pihak, tapi tetap tersorotnya sekolah gitu. Itu sih makanya kita mencoba ya. Bismillah ya. Sebelum kita mulai, kita coba konsentrasi dulu ya. Klubnya mulut salah, tangan benar. Klubnya mulut salah, tangan benar. Gapai. Mulut benar, tangan salah. Konsentrasi. Mulut salah. Tangan benar. Kalau berarti kalau pegang mata, yang dipegang telinga. Janjian eta BK. BK ini BK. Spesialis BK. Dibalik kan? Mulut salah, tangan benar. Ayo di video. Mulut salah, tangan benar. Oh jadi lagu-lagu nempel aja. Mulut salah, tangan benar. Benar tangan benar. Nah, kalau pegang Itu harus direspon oleh ibu bapak. Kalau misalkan ibu merasa senang, boleh melus-melus kertasnya, disayang-sayang, gitu ya. Boleh pakai
Dengan susah payah, ibu bapak guru mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Mangga warga kepada kertas. Belum sempat suasana ibu stabil nih emosinya, ternyata ada yang namanya Andi masuk dengan terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Bu, maaf saya telat." Bagaimana respon ibu bapak? Oke, selanjutnya pelajaran pun dimulai nih. Namun saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, yang udah siap nih seru, tiba-tiba buyar. Bagaimana rasanya? Sayang. Di tengah pelajaran, saat Bapak Ibu mengajar, ternyata Andi ini terlihat tidak memberikan perhatian nih. Ya, dia malah menunduk di bangkunya. Saat didekati, ternyata Andinya bobo. Sabar. Sabar. Bu Pini sabar, Bu Pini. Bu Tina sabar, Bu Tina. Nah, ibu bapak membuka pintu dan memanggil ini. Ternyata ada bapak-bapak nih yang datang. "Maaf, saya pamannya Andi," katanya ya. Sebetulnya Andi ini sudah 3 Alah, hari tuh. ada di rumah sakit, katanya gitu. Karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Andi maksa selalu ingin sekolah walaupun terlambat. Si Andi teh menjaga Tidak ayah. mau pelajaran. Sekarang saya izin mau jemput Andi ibu karena ayahnya masuk ICU. Alah, geus dicarekan. Selanjutnya, paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan di tasnya. "Oh iya, ibu bapak, tadi di jalan saya menemukan bungkusan," katanya ini. "Ini saya cek ternyata isinya buku sama nama sekolah ini. Jadi saya bawa ini, siapa tahu ibu guru bisa mengembalikan ke pemiliknya." Pas dibuka ternyata bahan ajar yang tadi ketinggalan. Ibu bapak ketemu sama bapak Andi ya, gitu langsung Andi sama Alhamdulillah. lagi. Ketemu lagi. Kamu Tina gitu. Bapak dan ibu baik kelas dengan bahan ajar yang berlimpah karena tidak tahunya. Nah, ibu bapak guru melanjutkan pelajaran dengan semangat menggunakan bahan ajar yang telah disiapkan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan.
motor mogok, akhirnya kesel gitu kan. Ada lagi yang mau punya perasaan apa-apa gitu? Gak mungkin lempeng karena kita manusia. Tapi ketika pada suatu situasi yang seperti itu, boleh kita kesel, boleh, karena kita manusia. Makanya kita baca di rumah. Gak mungkin manusia itu lempeng. Tapi tidak sesuai. Tepuk tangan juga. Tidak sesuai. Tidak sesuai. Menurut saya mungkin karena saya memberikan anak-anak itu ya materi tentang etika dan Guru kilat. apa yang saya berikan anak-anak meskipun saya seperti itu di ruang guru itu merupakan salah satu tugas atau kewajiban yang harus jadi meskipun itu saya juga tidak memperlihatkan kepada anak bahwa administrasi saya ketinggalan, saya insya Allah bisa mencari jalan atau solusi. Kertas ini kan meluapkan emosi kita ya. Sebenarnya betul kata Bu Desi, setiap manusia pasti memiliki rasa, memiliki emosi. Namun di sini betul juga kata Bu Tini, kita mungkin ada jalan lain. Kalau misalnya seperti contohnya bukan aja kita ketinggalan, kita cari solusi yang lain agar anak-anak tetap berjalan itu mengikuti pelajaran dan apapun yang terjadi bismillah la haula dan disenyumin saja. Terima kasih. Beda-beda respon gampang. Ibu bapak sebenarnya mau emosi kita keluar sedikit ataupun tidak itu hak masing-masing ya. Ada motor lewat genangan air dan pencitraan kami. Baca postingan ini tim sepak bolanya ya keok. Sebagai penggemar setia, ia wajib komen. Di kelas ada kabar dosen berhalangan hadir. Di kantin Dudi antri. Ternyata ada Susi, kecekan Dudi. Dudi mempraktik Susi, tapi pas di kasir Dudi sadar dompetnya ketinggalan di kosan. Peristiwa dan ada yang pergi, emosi silih berganti. Kalau kita tak bisa mengenali dan menjadi dewa diri, maka suasana dan lingkungan akan pegang kendali. Teknis marketing, propaganda hingga provokasi tahu persis bagaimana memanipulasi emosi. Banyak hoax yang memicu emosi, menggerakkan hati, dan akhirnya menggerakkan jempol untuk ikut menyebarkan. Konflik, perang saudara, dan aksi terorisme kebanyakan berawal dari pemanfaatan ketakutan dan perasaan terancam. Emosi itu alam jiwa yang memberi rasa pada dunia. Tanpa emosi, hidup ini tawar dan hambar. Tapi, supaya emosi jadi raja, kita akan jadi budaknya. Kita tak beda dengan termometer. Panas naik angkanya, dingin turun ukurannya. Itulah sikap reaktif. Kita gak pernah bisa mengendalikan cuaca dan peristiwa, tapi kita bisa mengendalikan cuaca jiwa kita. Sekarang Dudi sedang belajar jadi pengendali emosi. Setiap ada peristiwa, gak langsung bereaksi. Tarik nafas sambil mengamati. Dudi gak mau lagi jadi termometer yang suhunya ditentukan suasana sekitar. Dudi mau jadi stabilizer. Meski tegangan naik turun, aliran listrik tetap stabil. Atau kulkas, meski di luar panas, dalam tetap adem. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu termometer atau stabilizer? Oke, jadi mau jadi termometer atau stabilizer? Kalau stabilizer berarti harus tetap tenang ya. Kita lewat aja langsung ke self management. Nah, ternyata otak kita itu kita kan diatur sama otak yang
sini. Anggap saja ini tangan kita ini otak kita ya Ibu Bapak. Nah, untuk yang keempat ini, anggap saja ini adalah otak neokorteks atau otak awal kita. Jadi ketika otak neokorteks kita bekerja, artinya kita bisa mengendalikan situasi. Walaupun lagi emosi, lagi senang, kita bisa meredam dengan logika. Jadi mainnya logika di sini, si neokorteks. Jadi gini ya Ibu Bapak, gitu ya. Nah, biasanya model ini kita mampu berpikir dengan lebih tenang. Kalau misalkan tiba-tiba otak yang neokorteks tidak bekerja, berarti ada ini yang jempol. Nah, si jempol ini adalah kita ibaratkan otak mimpi atau otak perasaan. Jadi kalau misalkan sudah tidak tenang, berarti yang bekerja ini perasaan. Gitu. Entah sedih, senang. Biasanya orang yang sedang jatuh cinta, otak ini lebih bekerja. Jadi kalau ada murid-murid yang sedang jatuh cinta luar biasa, bucin, si neokorteks ini susah untuk bisa bekerja, tapi langsung ke perasaan, otak lindiknya. Nah, kalau misalkan ini tidak bekerja, otomatis ada yang namanya otak reptil yang bekerja. Jadi gini, gitu. Ini kita ibaratkan dengan otak reptil. Biasanya yang sudah tidak bisa pegang kendali, yang sudah emosi banget, berarti dia tidak bisa berpikir secara logis, sudah tidak bisa berpikir pakai emosi lagi, udah aja sesuai dengan misalnya lagi kesel ya udah meluap-luap. Nah, itu otak reptil yang bekerja, biasanya ada di paling belakang. Betul Bapak Luki sebagai psikologi, lulusan psikologi, betul Bapak? Takut saya salah. Betul ya. Di sini ada contohnya yang adu mulut dengan murid. Nah, kalau misalkan otak, nah ini contohnya.
Wala magkakila. Mumu, bagaimana perasaannya hari ini? Be aja. Ibu sedang. Bagaimana perasaannya hari ini? Alhamdulillah, mensyukuri aja yang ada hari ini. Alhamdulillah. Bagaimana perasaannya? I'm so happy. Oh, sedang sakit Bu Yolda. Oke, kita lihat dulu ya. Ada yang